أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Sahih Fikih Sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa perkara-perkara yang dilarang di dalam salat. Dan pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Artinya kalau salah satu dari perkara ini terjadi pada diri kita yang sedang salat, maka salat kita batal dan tidak sah. Baik, apa saja poin-poin tersebut? Di sini ada sekitar 5 poin yang dituliskan oleh muallif atau pengarang kitab ini. Yang pertama adalah tayaqqun al-hadatsil mubtil lil wudu'. Adanya keyakinan hadas yang dapat membatalkan wudu, tapi dengan kondisi yakin, ya, yakin, bukan ragu. Karena kalau kita hanya sekedar ragu, kayaknya ada sesuatu yang keluar, kayaknya, kalau kalimat sudah menggunakan kayaknya ini tidak yakin. Ini tidak bisa dikatakan sholat seseorang itu batal. Karena banyak sekali kasus yang kita dapatkan bahwa ada gangguan, ada bisikan-bisikan yang disebut dengan was-was, bisikan-bisikan yang seakan-akan di saat dia sholat atau setelah dia berwudu, ada saja yang dirasa kayaknya, kayak keluar sesuatu, kayak ada angin yang keluar, kayak ada yang cairan yang keluar. Ini biasanya terjadi. Nah, kalau menggunakan kayaknya berarti belum yakin. Yang dimaksud membatalkan sholat di sini adalah ketika hadas itu betul-betul yakin adanya. Karena ketika pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki ini yukhayyal ilaihi annahu yajid asy-syai'a fi shalah. Dia dikhayalkan maksudnya dibayang-bayangi, dibisikkan. Ada was-was di sana. Seakan-akan dia mendapatkan sesuatu di dalam solatnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yansarif. Jangan tinggalkan solatnya, jangan batalkan solatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia betul yakin dengan mendengarkan suara atau mendapatkan baunya. Jadi kalau tidak ada keyakinan pada sesuatu yang keluar, maka jangan batalkan sholatnya. Bagaimana dia bisa meyakini itu? Bisa jadi dengan mendengarkan suara. Kalau tidak ada suaranya, berarti lihat keyakinan yang kedua, yaitu adanya bau. Kalau dua ini tidak ada, suara tidak ada, bau tidak ada, maka dia harus tetap berada pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Dia dalam kondisi bersuci dan lanjutkan sholatnya. Ini yang pertama yang dapat membatalkan sholat. Yang kedua yang dapat membatalkan sholat,
tarku syartin min syurutis shalah au ruknin min arkaniha biduni uzrin, yaitu meninggalkan salah satu syarat salat atau meninggalkan salah satu rukun salat tanpa ada alasan. Ini juga dapat membatalkan salat. Apa itu? Meninggalkan salah satu syarat salat. Apa misalnya salah satu dari syarat salat ini? Berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini kan syarat-syarat salat. Nah, jika salah satu syarat dari syarat-syarat salat itu dia tinggalkan, maka batal salatnya. Atau yang ditinggalkan itu adalah rukun dari rukun-rukunnya salat. Misalnya di rakaat pertama dia tidak kerjakan rukuknya. Di rakaat pertama dia mengerjakan sujud hanya satu kali, langsung berdiri. Berarti ada rukun yang tertinggal di sana. Kalau ada yang tertinggal rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun salat, maka salat yang dikerjakannya terhitung batal. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang dikenal dengan al-musi salatahu. Jadi ada seorang laki-laki di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, tapi pengerjaan salatnya ini jelek, buruk sekali. Sehingga dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan salatnya. Setelah selesai salat, beliau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Rasul pun menjawab salamnya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' fa innaka lam tusalli." Kamu kembali lagi, ulangi lagi salatmu karena kamu belum salat. Salat lagi sahabat ini. Setelah selesai salat, beliau datang lagi ke Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Kerjakan lagi salatmu karena kamu belum salat. Dikerjakan oleh sahabat ini yang kedua kalinya. Datang lagi ke Rasulullah, setelah selesai Rasul pun perintahkan lagi salat. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu cara mengerjakan salat yang seperti apa. Inilah yang bisa aku kerjakan. Inilah yang aku tahu cara pengerjaan salat." Lalu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam pelaksanaan salatnya ada yang kurang, yaitu tomakninanya. Tomaknina itu adalah ketenangan antara satu gerakan yang berikutnya. Misalnya sujud. Nah, ada tumaknina di saat sujud itu. Duduk di antara dua sujud, ada tumaknina di antara duduk di antara dua sujud itu. Nah, tumaknina itu tidak ada. Seakan-akan salat yang dikerjakan oleh laki-laki ini seperti kilat. Berdiri, rukuk, sujud, duduk lagi, berdiri lagi, rukuk lagi. Cepat sekali pengerjaannya. Nah, ternyata salat yang seperti ini terancam tidak sah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat ini untuk mengulangi kembali salatnya. Ulangi lagi salatmu. Kenapa? Karena ada salah satu rukun dari rukun salat itu tidak terlaksanakan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan meninggalkan syarat atau rukun. Bagaimana kalau menambah? Bagaimana kalau dia menambah rakaatnya, menambah rukunnya? Dilihat kondisinya. Kalau dia sadar betul bahwa dia sedang menambah, ya jelas salatnya tidak sah. Tapi kalau dia lupa, misalnya sudah berada di rakaat keempat, harusnya ini adalah tahiyat akhir, kemudian dia berdiri lagi, Allahu Akbar. Ini berarti rakaat kelima. Allahu Akbar. Dia lupa, sama sekali betul-betul lupa. Sampai selesai, kemudian tasyahud akhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru dia ingat. Dia ingat lagi. Kayaknya saya tadi ngerjain sholat 5 rakaat. Nah, apakah dia perlu mengulang sholatnya? Kata para ulama tidak perlu. Sudah dianggap sah. Tapi kalau dia sedang sholat, ingatnya sedang sholat, Allahu Akbar, kemudian bangun, ini harusnya dia tasyahud akhir nih, karena udah rakaat keempat. Bangun Allahu Akbar, rakaat kelima, dia ingat, ini saya menambah 1 rakaat. Berarti dia ingatnya di saat sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia langsung duduk. Jadi tadinya berdiri, dia langsung ambil roba gerakannya, duduk, melakukan duduk tasyahud akhir. Nah, gerakan yang tadi
tambahan gerakan itu nanti bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Begitu. Ya. Selanjutnya poin yang ketiga yang dapat membatalkan salat adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Hal ini disepakati oleh para ulama bahwa makan dan minum pada salat sunnah maupun salat wajib secara sengaja wajib diulangi salatnya. Berarti salat yang dikerjakannya itu batal, tidak sah. Wajib dia ulangi salatnya. Wa kadzalika fi sholati tawwu' 'indal jumhur. Begitu juga jumhur para ulama mengatakan salat itu diulangi jika dia makan dan minum saat salat sunnah. Li'anna ma abtala al-fard yubtilu at-tatawwu'. Karena apa yang bisa membatalkan salat fardu itu juga bisa membatalkan salat sunnah. Baik, mungkin ada permasalahan yang lain, ya dia agak mirip dengan makan misalnya, tapi tidak disebut makan. Makan permen itu disebut makan tidak? Apa istilahnya itu? Permen dimasukin ke mulut? Hah? Ya, makan permen bahasanya. Makan permen, tapi kan dia lama di mulut. Lama di mood. Nah ya, di mood. Ngemut permen. Ya, ngemut permen. Batal atau tidak salatnya? Batal. Karena dia bagian daripada makanan yang nantinya masuk ke tenggorokan. Karena ini ada terjadi. Jadi ada beberapa, ini pernah saya saksikan sendiri, persis di samping saya dia sholat, memang udah tua ya. Dia sholat dalam kondisi ngemut permen. Permennya itu kalau saya cium aromanya permen pedas gitu, yang untuk nyegarin mulut. Paham ya Bu? Jadi setelah selesai sholat, assalamualaikum, saya mau pastiin ini benar atau saya yang nanti salah gitu, atau dia mungkin bekas makan permen sebelum sholat, jadi masih ada aromanya itu masih tersisa. Jangan-jangan itu, atau benar dia ngemut permen. Assalamualaikum, tanya, Bapak sedang ngemut permen? Iya. Lah, kan sholat, tapi nggak saya makan, Ustaz. Saya cuma masukin ke mulut saja, taruh di mulut saja katanya. Tapi kan nanti dari mulut itu akan bisa dipastikan dia masuk. Nggak mungkin nggak selama 2 rakaat atau 4 rakaat dia bisa tahan saja permen itu di mulutnya, seperti menahan sisa makanan yang nyangkut di gigi. Kalau dia bisa pastikan permen itu dia taruh di samping gusinya, artinya seperti makanan yang tersangkut di gigi dan tidak akan masuk, dan dia tidak akan mencair bersama air liurnya atau ludahnya, kemudian tidak masuk ke dalam tenggorokannya, itu mungkin masih kita ya tidak pastikan, batal lah sholatnya. Nggak pasti kita, karena memang dia bisa meyakini itu. Tapi kan ini nggak mungkin, suatu yang nggak mungkin. Dia ngemut permen itu bisa dipastikan dia akan mencair. Permen itu kan sifatnya dia mencair karena ada cairan liur atau ludah. Kemudian sekali-kali waktu kan kita akan kalau nelan. Ya ini bukan maksudnya nelan ludah ya, tapi karena memang kebiasaan kita kan sekali-kali gitu. Bukan ludah memang, tapi memang ada cairan yang ikut masuk ketika kita nelan itu. Nah itu bisa dipastikan cairan permen itu juga ikut gitu. Jadi dia tidak bisa disamakan seperti sisa makanan yang nyantel di gigi. Kalau sisa makanan yang nyantel di gigi kemudian tidak lepas saat sholat, nah itu tidak ada masalah dengan sholatnya. Jadi ngemut permen pun termasuk dalam kategori makan dan minum yang dapat membatalkan sholat, karena memang dia punya alasan.
katanya sedang tenggorokannya sedang gak segar banget katanya, yang terganggu tenggorokan. Jadi supaya menyegarkan tenggorokan, dia emut permen tadi. Seharusnya dia ngemut permen itu sudah selesai ketika iqamah sudah berlangsung, sholat sudah ingin berlangsung, itu dia langsung buang. Nah, adapun sisa-sisa yang mungkin masih ada segarnya di situ, ketika dia telan saja udah hilang itu, tidak ada masalah. Adapun sisa-sisanya itu tidak akan merusak, sebagaimana sisa kesegaran seseorang ketika dia sikat gigi misalnya. Sikat gigi itu kan biasanya masih ada sisa-sisanya, sisa-sisa segarnya itu masih ada. Kemudian langsung sholat, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah zat makanannya itu atau fermennya itu masih ada di dalam mulut, itu yang bermasalah terhadap sholatnya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau memang sisa makanan yang tertelan itu sisa makanan? Apakah dapat membatalkan sholat? Maka kata para ulama dirinci dulu permasalahannya, kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya misal orang pertama sehabis makan minum, setelah itu dia berwudu atau dua berwudu dulu, udah berwudu kemudian makan, setelah makan minum langsung masuk waktu sholat, dia kerjakan sholat. Ini kasus pertama. Berarti kasus pertama pada orang ini dia tidak punya upaya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya. Dia belum berusaha itu. Cuma sekedar minum doang. Habis makan minum lalu kerjakan sholat. Ini bisa dipastikan sisa-sisa makanannya pasti banyak. Ada nyantel di gigi ini, gigi sana, gusi sini. Nah, ketika saat sholat lepas sebagian kecil makanan yang ada, yang nyelit tadi di giginya, lalu kemudian ketelan saat sholat, maka sholatnya batal. Ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ketika seseorang habis makan, dia berwudu atau mungkin setelah berwudu dia makan, lalu kemudian setelah makan masuk waktu sholat, dia nggak langsung sholat. Dia ada upaya terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di mulutnya. Berarti ada usaha. Entahkah itu dia kumur-kumur, beberapa kali dia kumur-kumur, kemudian dia keluarkan, kumur-kumur dia keluarkan, atau upaya dia membersihkan sisa makanan itu dengan sikat gigi misalnya. Dia sikat gigi atau bersiwak, kemudian dia kumur-kumur, keluar sisa-sisa makanan tersebut, lalu kemudian dia sholat. Di saat dia sholat, ternyata tanpa disadari masih ada sedikit sisa makanan yang masih tersisa. Lepas di saat sholat, ketelan. Berarti kasusnya hampir mirip dengan orang yang pertama tadi. Hampir mirip. Sama-sama ada sisa makanan, lepas dan tertelan. Kemiripannya itu. Tapi perbedaannya, orang pertama tidak ada usaha untuk membersihkan sisa makanan. Orang kedua ada usaha untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di mulutnya. Ini perincian dari para ulama. Orang pertama batal sholatnya, orang kedua tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah ada usaha untuk membersihkannya. Kemudian lepas dan tertelan. Tertelan ini berarti tidak disengaja. Kalau memang mungkin dia masih sempat lepas kemudian dia ambil, dia ludahi atau dia buang, ini tidak ada permasalahan terhadap sholatnya. Baik, poin yang berikutnya ini masih permasalahan ya. Bagaimana jika seseorang itu sholat menelan dahak, ini mungkin atau tidak terjadi? Mungkin terjadi atau tidak? Mungkin. Walaupun memang dahak itu tidak najis ya. Karena memang dahak itu ludah, dahak tidak najis. Jadi kalau ada orang yang misalnya ketelan dahak, nah jangan batalkan dulu sholatnya. Dia harus paham dulu permasalahannya. Baik, kita rinci permasalahan ketika seseorang menelan dahak. Dilihat dulu dahak yang dia telan itu
apakah sudah sampai ke mulut atau masih ke tenggorokan? Paham ini permasalahannya, Bu? Ada dahak yang sudah sampai ke mulut, berarti sudah ada di sekitar lidah. Kalau kasusnya dahak itu sudah sampai di sekitar lidah, lalu kemudian dia telan masukin lagi ke tenggorokannya, masukinnya ke perutnya lagi. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya batal, ada yang mengatakan sholatnya sah. Yang mengatakan batal, ya dalilnya adalah dia masuk dalam kategori makan dan minum. Yang mengatakan tidak batal karena dahak itu bukan mewakili makan dan minum. Dia bukan makanan, dia juga bukan minuman. Jadi tidak batal, tidak masuk dalam kategori pembatal sholat. Intinya ada khilaf lah di sana, ada khilaf para ulama. Nah, untuk kehati-hatian, kalau itu terjadi pada diri kita, tatkala dahak itu sudah keluar, sudah sampai ke mulut, itu segera dikeluarkan, jangan ditahan di mulut, dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Yang penting jangan diludahkan ke arah depan atau ke kanan. Jadi boleh ke kiri atau ke kaki atau menggunakan tisu, terserah, silahkan. Atau menggunakan mukenanya sebentar digunakan, atau jilbabnya di saat itu dia gunakan untuk sementara waktu mengeluarkan dahak yang sedang atau masih ada dalam mulutnya. Nah, adapun dahak yang tertelan ketika dia sudah sampai ke tenggorokan, belum sampai ke mulut, masih ke tenggorokan sini, kan biasa kan kita kerasa itu. Apalagi sedang ini kan, ternyata tiba-tiba dahak itu nyangkut di sini, nyangkut, kemudian karena nggak nyaman, kita mau bacanya nggak nyaman, ada sesuatu yang kita lakukan dengan gerakan mulut kita atau dengan tenggorok kita, kemudian dia ketelan. Nah, ini para ulama mengatakan tidak membatalkan, sama sekali tidak membatalkan sholatnya. Dia lanjutkan saja sholatnya tersebut, karena dahak yang dia telan itu betul-betul belum sampai ke mulut, masih di area tenggorokan ini. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, poin yang keempat ya, yang membatalkan sholat adalah al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah. Berbicara secara sengaja tanpa ada kemaslahatan untuk sholat. Beda nanti kalau ada kemaslahatan untuk sholat. Kalau dia berbicara ada kemaslahatan untuk sholat di situ, maka bicaranya, ngobrolnya sah-sah saja, boleh. Dan itu terjadi kan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lupa, seharusnya pengerjaan sholat zuhur itu 4 rakaat, dikerjakan oleh Rasulullah 2 rakaat. Harusnya berapa? 4 rakaat. Lalu Rasul SAW salam di rakaat kedua, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Biasa Rasulullah habis itu membalikkan badannya menghadap ke jamaah sahabat-sahabatnya ketika itu. Nggak ada satu sahabat pun yang berani berkomentar, nggak ada, semuanya diam ya. Tapi mereka merasa, ini kenapa ini? Kok Rasul salatnya dalam hati, salatnya kok 2 rakaat? Oh, mungkin ada wahyu baru turun. Mereka husnuzon kepada Rasulullah, mungkin ada wahyu turun baru yang menjelaskan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Semuanya diam, nggak ada sama sekali berani angkat tangan untuk berbicara, bertanya sama Rasul langsung, belum berani. Adalah satu sahabat kira-kira di sab 1, 2, 3, yang ketiga. Di sab pertama ini udah diam aja, kedua diam saja, semua diam. Yang ketiga ada satu sahabat yang berani mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda sedang lupa atau mungkin karena ada wahyu yang baru turun merubah syariat salat yang 4 rakaat jadi 2? Kata Rasulullah, dua-duanya enggak. Saya merasa tidak lupa dan juga tidak ada wahyu yang turun mengganti salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Kata sahabat ini, ya Rasulullah, salat yang kita kerjakan tadi itu baru 2 rakaat. Rasul karena memang lupa bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah betul tadi salat yang kita kerjakan cuma 2 rakaat? Kata para sahabat yang lain, betul ya Rasulullah, kita baru mengerjakan salat 2 rakaat. Lihat, ada apa di sini? Perbincangan kan? Pembicaraan antara Rasul dengan para sahabat. Berbicara Rasul sama para sahabatnya. Nah, perbicaraan atau berbicara di sini ini karena ada maslahat untuk sholat. Pembicaraan seperti ini tidak membatalkan sholat. Nah, pembicaraan seperti apa yang dimaksud yang dapat membatalkan sholat ini? Pembicaraan satu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Jadi sama sekali tidak ada kemaslahatan untuk sholat. Yang kedua, pembicaraan itu bukan termasuk zikir atau bacaan sholat. Jadi memang murni pembicaraan ini tujuan khitab atau pembicaraannya itu untuk luar sholat, tidak ada kaitannya dengan sholat. Walaupun yang dia ucapkan itu hanya 2 huruf, 2 huruf, tapi dia jadi satu kata. Apa misalnya 2 huruf jadi satu kata ini? Hah? Iya kan? Iya itu I sama A kan? Ya, misalnya dipanggil oleh suaminya, dia jawab saat sholat, ya. Nah, berarti bisa dikategorikan ini minimal dia sudah berbicara dalam sholat. Nah, kalau dia mau beri isyarat boleh. Misalnya dia beri isyarat suaminya sedang bertanya sesuatu. Selama dia tidak berbicara, hanya sekedar isyarat, ini masih dibolehkan. Dibolehkan, itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Misal suaminya sedang nanya kunci motor. Kunci motor mana? Kita sedang sholat duha misalnya. Suami mau berangkat kerja. Dia mau nunggu kita selesai, mungkin udah nggak sabaran. Nanya, kunci motor di mana? Nah, kita beri isyarat, tunjuk misalnya lemari di samping itu, tunjuk berarti di atas lemari. Suami paham, dia tinggal ambil kunci tersebut. Nah, ini tidak ada masalah, boleh tunjuk dengan isyarat, tapi jangan ngobrol walaupun satu kata. Jangan keluar kata dari mulut saat kita sholat walaupun terdiri dari 2 huruf. Karena para ulama menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan 2 huruf saja keluar, 2 huruf keluar dari mulut seseorang, yang 2 huruf itu dipahami oleh orang yang mendengar, maka sholatnya terancam batal. Apalagi lebih dari 2 huruf, apalagi lebih dari 1 kata. Ngobrol lagi sholat, ini terjadi. Ya mungkin orang-orang awam yang mungkin baru belajar bisa terjadi. Ini pernah cerita, tapi nggak tahu kebenaran cerita ini apakah betul atau mungkin ini hanya sekedar guyonan, nggak tahu. Jadi suatu ketika, ini pernah dengar sih ceritanya, Allah alam tentang kebenarannya. Seorang imam sholat, ternyata ada 2 makmumnya sholat, 3 makmum. 2 makmumnya ini memang orang baru belajar datang sholat berjamaah. Imam 1, makmum 3. Nah, ketika sholat, memang dulu kondisi masjid tidak seperti ini ya, di pelapon rapi. Dulu kan masjid ya, apalagi di daerah-daerah, di kampung-kampung, ada aja itu binatang-binatang kadang di atas apa namanya itu, atapnya. Suatu ketika ada satu binatang yang jatuh saat sholat, pak, jatuh. Anggaplah tikus lah misalnya. Nah, ada makmum yang baru ya belajar sholat, dia ingin mengasih isyarat kepada imam, hati-hati ada tikus di depan. Jadi dia katakan, Pak Imam, ada tikus jatuh. Imamnya kata paham, tahu, nggak boleh bicara. Dia lanjutkan aja sholatnya. Lalu kemudian temannya satu lagi yang baru juga belajar sholat, dia katakan, nggak boleh, biar aja. Nah, yang ketiga ini sebenarnya dia sudah paham, nggak boleh ngobrol,
Karena memang sudah sering nemani imam, ya sedikit banyak dia sudah pahamlah bahwa berbicara itu dapat membatalkan sholat. Akhirnya dia pun ikut berbicara. Dia mengatakan, kalian berdua sudah ngobrol. Alhamdulillah saya tadi nggak ikut-ikutan. Padahal dia sedang sholat. Dan dia juga ngobrol. Sholat nggak boleh ngobrol. Nggak boleh. Dia menasehati itu sedang sholat. Nah, ini tiga orang ini terancam batal. Terancam batal sholatnya. Andai kata orang ketiga ini sudah paham, ini kan bisa terjadi pada diri kita. Kecuali memang ya tidak disengaja ya. Tidak disengaja itu misalnya dia refleks lah. Dia biasa mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir kalau kaget, sedikit kaget aja astagfirullah. Kan gitu ada kan orang ya. Kayak gitu. Dan astagfirullah itu kira-kira masuk dalam kategori bacaan sholat atau tidak? Enggak kan? Berarti ini kan bicara, ngobrol dia. Misalnya ada sesuatu yang mengagetkan dia, orang lata. Ada yang lagi celakanya, orang lata ini biasanya kalimat yang keluar itu kalimat kotor lagi. Ada kan orang lata seperti itu? Kalimat yang keluar kalimat kotor lagi. Nah, kalau memang tidak ada unsur kesengajaan, kata atau kalimat keluar dari mulutnya, nah ini mudah-mudahan tidak batal sholatnya. Karena memang dia tidak masuk kategori sengaja. Yang kita garis bawahi di sini adalah berbicara di luar bacaan sholat, berbicara di luar bacaan-bacaan sholat dengan catatan, dengan garis bawah yang besar, sengaja. Kalau dia tidak sengaja, karena memang refleks seperti tadi, yaitu tidak ada masalah dengan sholatnya. Ya, Allah alam bisawab. Baik, para hadirin menaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika berdehem? Ini termasuk berbicara atau tidak? Berdehem itu gimana sih? Gitu kan? Nah, itu termasuk membatalkan atau tidak? Itu mewakili berbicara atau tidak? Hah? Tidak. Iya. Dia mungkin bagian daripada isyarat ya. Dia tidak termasuk berbicara. Karena ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Ali bin Abi Thalib ketika mau masuk ke rumah Rasulullah ada dua pintu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib salah masuk pintu, Rasul sedang sholat, Ali masuk dari pintu yang Rasul sholat di dekat situ. Lalu kata Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam tanahna itu memberikan isyarat kepada Ali bahwa Rasul sedang sholat, jangan lewat di pintu itu. Jadi Rasul sallallahu Nah, berdehem di sini kata para ulama, maka dia tidak mewakili dari poin ini, yaitu berbicara. Dia tidak mewakili berbicara di dalam sholat. Nah, kalau sendawa kayak mana sendawa? Biasa orang kalau masuk angin ya suka iya. Pernah nggak dialami oleh ibu? Hah? Ada yang nggak pernah? Pernah kan? Apa nih istilahnya nih? Itu sendawa seperti itu ya. Nah, di sini ada penjelasan para ulama. Kalau sendawanya itu betul-betul dia tidak bisa tahan, maka sholatnya sah. Namun jika sendawanya itu pertama dia bisa tahan, kedua ada suaranya, maka ini sholat terancam batal. Hati-hati, jangan suka-suka berdehem. Bukan berdehem, apa tadi? Sendawa. Jangan sepelehkan
bersendawa di saat sholat. Ada orang mengikuti, ternyata segar juga, enak sendawa di saat sholat. Tadi di luar sholat dia nggak sendawa gitu. Nah, ada model sendawa itu memang dia tidak mampu untuk nahannya. Secara fitrahnya dia bunyi sendiri gitu. Kadang dicoba tahan pun dia keluar juga. Nah, kalau kondisinya kasusnya seperti ini, sholatnya tidak batal. Tapi kalau sendawanya itu keluar suara dikit-dikit dan dia mampu untuk menahannya, sebenarnya dia mampu. Coba untuk tahan, kemudian coba kalaupun tidak bisa nahan tapi suaranya dia kecilkan gitu. Maka salatnya tidak ada masalah kalau dia mampu untuk menahannya, dia tahan, kemudian suaranya bisa dia volumenya dia kecilkan atau dia hilangkan suaranya, ini tidak ada masalah dengan salatnya. Tapi kalau dia secara sengaja bersendawa tadi dengan suara yang keras padahal bisa dia tahan, ini para ulama menyebutkan terancam salatnya batal. Karena dia bagian daripada berbicara. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang berikutnya ya. Poin yang berikutnya yaitu ad-dhahaku alladhi yazhar ma'ahu as-saut. Tertawa yang sangat jelas suaranya, keluar suaranya. Tertawa saat sholat. Mungkinkah ada orang yang sholat tertawa? Mungkin atau tidak? Bisa terjadi atau tidak nih poin yang kelima ini? Bisa. Kadang kita sholat di rumah, apalagi punya anak kecil kan. Anak kecil ini kan ada aja tingkah laku yang dikerjakannya, yang terkadang saat kita sholat mengundang, tingkah lakunya mengundang kegelian pada diri kita melihatnya. Nah, kalau kita melihatnya mampu untuk menahannya, lalu tidak sampai mengeluarkan suara, hanya sekedar kita tertawanya, tapi memang kita tahan suara itu nggak keluar, nggak sampai terbahak-bahak lah, nggak sampai kiki kan, ada orang ketawanya sampai kedengaran hihihinya, itu nggak boleh. Kalau sampai keluar suaranya, batal sholatnya batal. Tapi kalau dia sekedar senyum, senang, kan biasa ada orang tiba-tiba ada sesuatu yang dilihat langsung dia senang gitu, ada sesuatu yang dia lihat gembira gitu, melihat anaknya atau apa, atau tiba-tiba ya kadang ada juga tingkah laku pasangannya, suami atau istrinya, dia sedang sholat lewat, yang dilakukan oleh pasangannya itu sesuatu yang mendatangkan kelucuan ya bahasanya ya, mengundang ketawa gitu, mengundang orang kalau melihatnya bisa tertawa gitu. Ada aja, apalagi saat sholat. Saat sholat ini kan sangat mudah sekali syaitan mendatangkan hal-hal yang tadinya biasa-biasa saja di luar sholat. Kalau sedang sholat kayaknya itu suatu hal yang lucu gitu. Nah, kalau dia hanya sekedar senyum atau dia mau ketawa tapi dia tahan tawanya, saking lucunya, perutnya pun gini-gini dia mau nahannya, saking lucunya kali mungkin ya, dia tahan ketawanya itu supaya tidak keluar suaranya, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau tertawanya sampai mengeluarkan suara dan jelas suara tertawanya itu jelas hahaha-nya atau hihihinya, maka mending dia batalkan sholatnya, dia ulangi lagi dari takbiratul ihram. Kadang ini terjadi pada anak-anak SMP, anak SD, kadang temannya sholat, dia lakukan tingkah-tingkah aneh untuk melucu agar temannya tertawa. Tapi kalau temannya ini bisa menahan, kan kita kasihan juga ngelihatnya, temannya itu sampai gini-gini nahan ketawa supaya nggak tertawa keluar suaranya. Nah, ini kalau dia lakukan seperti itu, berarti sholatnya sah, dia lanjutkan sampai salam. Tapi kalau dia tidak tahan, tidak kuat, langsung keluar suaranya, udah, mending dia batalkan sholatnya, dia ulangi lagi dari takbiratul ihram, karena sholatnya tidak sah. Kecuali hanya sekedar senyum. Kalau senyum,
fala yubtilis shalah. Kata para ulama kalau senyum itu tidak sampai membatalkan salat. Lakin idza kana li ghairi uzrin kuriha. Tapi kalau dia senyumnya tidak ada alasan, enggak ada alasan, senyum aja salat, Allahu Akbar, enggak ada alasan kenapa dia senyum, ini hukumnya makruh. Betul tidak sampai batal, tidak sampai haram, tapi makruh. Kenapa? Ketika ditanya, kok tadi ibu senyum-senyum soalnya? Emang saya senyum-senyum tadi? Iya, kami melihat ibu sedang senyum-senyum gitu, kayak ada sesuatu. Barangkali ibu sedang gembira, entah baca tentang nikmat-nikmat surga, ayatnya, kemudian senyum-senyum gitu. Kami kira itu. Oh enggak. Terus ibu senyum-senyum kenapa? Enggak ada alasannya. Saya juga enggak sadar saya senyum-senyum. Nah, kalau dia tidak sadar tidak ada masalah. Tapi kalau dia sadar, dia tahu dia senyum-senyum tadi, ditanya, kenapa senyum-senyum? Enggak ada alasan, enggak apa-apa. Nah, senyum-senyumnya ini bisa dihukumi makruh. Ini perbuatan tercelah. Tidak disukai senyum-senyum di dalam sholat tanpa ada alasan. Kecuali kalau dia punya alasan. Tiba-tiba dia senyum-senyum tadi sebelum sholat, dia mendapatkan kabar gembira, anaknya lulus misalnya, mendapatkan predikat terbaik. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar. Dia mengingat bagaimana usaha yang dia lakukan untuk menyekolahkan anaknya bisa selesai sekolah. Kemudian dia saat sholat itu terharu, mungkin senyum-senyum, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan keluarganya, senyum-senyum dia menikmati sholatnya itu, tidak ada masalah. Tidak mengapa, karena ada alasannya. Kalau tanpa ada alasan tadi, senyum-senyumnya maka terhitung sebagai makruh. Baik, Jabir mengatakan radhiyallahu taala anhu, la yaqta' as-shalah at-tabassum. Senyum itu tidak memutuskan salat, tidak sampai membatalkan salat. Walakin yaqta' al-qarqarah, tapi yang bisa membatalkan salat itu adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Tertawa terbahak-bahak. Baik, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 5 poin yang dapat membatalkan salat. Adakah selain daripada ini? Sebagian ulama ada menyebutkan beberapa perkara yang juga bisa membatalkan salat. Ya mungkin tidak disebutkan di sini. Walaupun masih ada khilaf para ulama, tapi untuk kehati-hatian jaga ini supaya tidak terjadi pada diri kita. Walaupun ada khilaf ya, khilaf itu ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Tapi untuk kita supaya hati-hati agar salat yang kita kerjakan itu betul-betul mendapatkan kualitas pahala yang besar, hindari beberapa perkara ini. Yang pertama, saat salat itu usahakan tidak lewat di depan kita perempuan. Ini sudah kita bahas mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga. Pentingnya saat salat itu ada sutroh. Sutroh itu apa? Pembatas antara kita yang sedang sholat dengan tempat sujud kita. Sutroh itu bisa dalam bentuk apa aja, bisa tembok, bisa pilar, bisa orang yang sedang duduk, kemudian bisa tas kita taruh di depan sebagai sutroh. Nah, adapun orang yang lalu lalang, orang di sini maksudnya perempuan-perempuan yang sudah dewasa ya, sudah baligh, kalau dia anak-anak tidak akan membatalkan. Tapi kalau yang lewat itu adalah seorang perempuan yang sudah baligh, lewat di hadapan kita yang sedang sholat, maka sholat kita batal. Kata Rasul SAW, yaqta'us shalah al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Sesungguhnya yang dapat membatalkan sholat seseorang adalah perempuan yang sudah haid, maksudnya sudah dewasa, kemudian himar itu keledai, kemudian anjing hitam. Ketika lewat di depan kita sholatnya batal. Maka ketika kita, ini khusus pada para ibu-ibu sekalian, ketika kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, usahakan cari tempat yang itu bukan tempat yang dilalui oleh jamaah-jamaah yang lain. Atau kalau itu tempat tidak ada lagi kecuali di situ, tempat itu akan dilewati oleh jamaah-jamaah yang lain, kasih tadi sutroh sehingga batas itu
Tidak boleh dilewati. Kalau ada yang mencoba lewat, kita langsung halangi. Kita halangi gini supaya dia cari jalan melewati sutroh tadi, tidak lewat antara sutroh dengan kita. Kalau sutroh kita di sini, kita berdiri di sini, dia lewat di sini, mending diulangi lagi sholatnya, karena sholatnya batal. Kenapa? Kok bisa perempuan yang sudah dewasa melewati orang yang sedang sholat, sholatnya langsung batal? Wallahu alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kenapa. Wah, ini tidak benar ini. Kan ada kadang-kadang yang orang-orang liberal kan, agama Islam ini tidak menganggap perempuan ini diskriminasi lah bahasa mereka. Ini pembedaan perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang lewatin tidak batal, tapi kalau perempuan batal. Apa nih persenjangan antara perempuan? Apa perbedaan antara perempuan dengan laki-laki? Nah, kadang ada aja tuh yang ide-ide untuk menyeleneh seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Selama kita tidak mendapatkan penjelasan itu dari Rasulullah, apa sih penjelasannya? Kenapa sih? Ya kita sekedar sami'na wa ata'na. Kita tidak bisa menggali terlalu jauh kenapa-kenapanya itu. Nah, kalau selain perempuan yang lewat, laki-laki kah itu, anak-anak atau anak perempuan yang masih kecil, lewat di hadapan kita sholat, itu tidak batal kata para ulama, tapi kualitas pahalanya berkurang. Jadi kalau ada orang lewat begitu kita biarkan, walaupun anak kecil, kita sholat di rumah, anak mondar-mondir lewat gitu, ya tidak batal sholatnya. Cuma kata para ulama, sholat yang dia lakukan itu kualitas pahalanya berkurang. Kenapa? Karena terganggu konsentrasinya. Ketika anak lewat itu pasti dia buyar konsentrasinya. Dia akan melihat anak itu lari sana lari sini. Dia akan berpikir anak ini tentang anak ini, kan udah terganggu konsentrasi bacaan sholatnya. Nah, dari segi itulah berkurang pahala dari sholat yang dia kerjakan. Tapi yang jika lewat itu adalah perempuan dewasa, ini mending dibatalkan lagi sholatnya, dia ulangi lagi sholat dari takbiratul ihram, karena sangat tegas hadis Nabi SAW mengatakan bahwa yang dapat memutuskan sholat itu, membatalkan sholat adalah ketika perempuan yang lewat, atau keledai, atau anjing hitam. Baik, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang mungkin tidak disebutkan dalam kitab ini. Yang kedua yang mungkin tidak juga disebutkan dalam kitab ini. Yang dapat membatalkan sholat kita adalah, atau sesuatu yang menjadikan sholat kita tidak sah atau batal, ketika seseorang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Ini hati-hati juga para jamaah ini melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sedang bepergian, kita nggak sempat ngecek lagi apakah masjid yang kita singgahi itu adalah masjid yang kosong dari kuburan. Kita penting nyampe toilet, bersih-bersih, berwudu, kemudian langsung sholat. Ketika kita selesai sholat, kita kadang istirahat atau mutar, ternyata ada kuburan di dalam masjidnya, atau mungkin tidak dalam masjidnya tapi di area lingkungan masjid. Area lingkungan masjid itu berarti di dalam pagar. Kita tidak mempermasalahkan kuburan yang di luar pagarnya ya. Biasa kan ada kuburan itu banyak itu kan kuburan di luar pagar kan. Ini pagar masjid, misalnya ini pagar masjid. Nah, kuburan itu di luar-luarnya. Ini sebagian ulama masih mentolerir lah, tidak ada masalah lah. Sebagian ulama tidak mempermasalahkan ini. Yang jadi masalah itu adalah kuburan yang ada di area dalam pagar masjid. Ini pagar masjid ada di dalam. Dan lebih celakanya lagi adalah kuburan itu di dalam, di tengah-tengah masjidnya. Ini masjid ada di tengah-tengah sana. Ini jelas perbuatan yang terlaknat. Rasul SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Rasulullah SAW, Allah melaknat, perbuatan terlaknat berarti,
Allah melaknat siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Terkadang kita tidak dapati kuburan itu ternyata di area samping kiri kanan atau bagian depannya. Malah kuburan itu adanya di hadapan kiblat kita sholat. Dan ini kadang yang kita lalai. Kita kan nggak sampai ngeceknya gitu keliling gitu, enggak. Nah kalau kita memang tidak menyadari bahwa di masjid yang kita singgahi itu ada kuburan, ya sholatnya sah karena kita memang tidak tahu. Tapi ketika kita selesai sholat nih, assalamualaikum, kemudian kita sedikit mutar, melihat ada kuburan di depan kiblat tadi. Biasa kan seperti itu juga ada kita dapat di masjid. Biasanya kuburan-kuburan keluarga biasanya yang mewakafkan tanah, mewakafkan masjid itu. Nah mereka itu minta dikuburkan di depan-depannya ini. Biasanya ada tanah kosong di depan-depannya kiblat ini. Nah itu dikuburkanlah keluarga-keluarga mereka di sana. Nah ini terancam sholatnya tidak sah. Jadi kalau kita tahu, ada kuburan, kita udah sholat, udah langsung jalan lagi, cari masjid lain, ulangi sholat yang tadi. Ulangi lagi sholatnya. Jadi sholat yang pertama yang dikerjakan tadi ketika kita tahu ada kuburannya, itu dianggap tidak sah oleh para ulama. Dianggap tidak sah. Karena banyak sekali larangan-larangan hadis Nabi SAW untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, larangan ini menunjukkan kata para ulama bahwa sholat di sana tidak sah. Larangan Rasul mengatakan tidak bolehnya sholat di masjid yang ada kuburan menunjukkan larangan ini kata para ulama, sholat yang dikerjakan itu terancam tidak sah. Kalau kita sholat di masjid yang kita tahu di area masjid tersebut, area berarti bagian dalam pagarnya itu ada beberapa makam kuburan yang kita lihat, mending kita ulangi lagi sholatnya. Cari masjid lain, kita sholat lagi. Karena sholat yang pertama tadi terhitung tidak sah. Baik, bisa jadi poin yang berikutnya yang bisa terancam sholat seorang itu tidak sah atau batal adalah karena banyaknya gerakan. Ada sebagian ulama mengatakan gerakannya lebih dari 3 kali misalnya. Nah kata para ulama, terlalu banyak gerakan, tapi garis bawahi gerakan yang tidak dibutuhkan ya. Kalau gerakan itu dibutuhkan, ini tidak masalah. Yang dimaksud gerakan yang terancam batal ini adalah gerakan yang tidak ada kaitannya, nggak dibutuhkan dalam sholat, nggak ada hubungannya dengan sholat. Kalau misalnya gerakan dia Allahu Akbar, dia lihat di depannya ada kotoran cicak misalnya, dia gerak 2 langkah ke samping, bergerak berarti dia. Gerakan ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh kan? Dia kan bergeraknya itu menghindari apa? Menghindari karena di depannya ada kotoran cicak misalnya. Dia pindah, bergerak. Gerakan yang seperti ini tidak membatalkan karena dia butuh gerakan itu. Misalnya Allahu Akbar, dia lihat di samping dia sholat, anaknya sedang bermain mainan yang berbahaya. Dia gerak, melangkah beberapa kali langkah, dia ambil mainannya itu, entahkah itu pisau yang dipegang anaknya atau apa, dia ambil, kemudian dia simpan atau dia lemparkan jauh-jauh dari anaknya, dia lanjutkan sholatnya. Gerakan yang seperti ini dibutuhkan. Gerakan-gerakan dalam sholat yang dibutuhkan, yang ada alasan kenapa dia bergerak, berarti tidak membatalkan. Atau mungkin dia gatal, Allahu Akbar, gatal, punggungnya gatal, dia garuk ini. Gerakan ini dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan atau tidak? Hah? Dibutuhkan kan? Dibutuhkan. Karena kalau kita misalnya gatal banget, itu juga nggak baik gitu kalau dibiarkan. Itu akan terganggu juga sholat kita gitu. Allahu Akbar, gatal banget, kita sampai gini-gini nahannya. Itu kan terganggu sholat kita. Konsentrasinya udah hilang. Mending kita hilangkan rasa gatal itu dengan digaruk gitu. Sekali atau 2 kali tidak ada masalah. Sampai kita merasa gatalnya itu hilang.
Jadi gerakan-gerakan yang dibutuhkan seperti ini tidak terancam, tidak mengapa, tidak terancam salatnya batal. Yang terancam kata sebagian ulama gerakan yang tidak dibutuhkan. Apa sih contohnya gerakan yang tidak dibutuhkan itu saat sholat? Biasanya kalau laki-laki ya, mungkin ibu-ibu sekalian pernah melihat gitu. Kalau laki-laki yang jenggotnya panjang, Allahu Akbar, nggak ada kebutuhannya untuk merapikan jenggotnya. Kadang sampai 2 tangannya gini. Di saat sholat, kira-kira apa kebutuhannya saat dia sholat untuk apa namanya gini-gini jenggot nih, menyelah-nyelah jenggot, menyelah-nyelah atau merapi-rapikan jenggotnya. Apa kebutuhannya? Nggak ada. Biarkan aja jenggotnya misalnya morat-marit apapun, tidak ada masalah sebenarnya. Nggak ada kebutuhan. Dan kalau itu dilakukan, terbiasa dia melakukan setiap rakaat lagi. Rakaat pertama udah dirapikannya nih. Kemudian rakaat kedua nanti dia merasa mungkin rusak lagi, morat-marit lagi jenggotnya. Di rakaat kedua dirapiin lagi sama dia. Mungkin setiap menit. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Sebenarnya dia gini-giniin jenggotnya itu di luar sholat, terbiasa di luar sholat, ke bawah-bawah di saat sholat. Nah gerakan-gerakan seperti ini bisa terancam batal karena nggak ada kebutuhannya. Ada lagi kadang dia perbaiki bajunya, Allahu Akbar. Kemudian lengannya digini-giniin sama dia. Nggak ada kebutuhan, kecuali kalau memang dia ya perempuan ya, perempuan wanita, karena memang dia butuh kadang menjatuhkan ini, ternyata khawatir kelihatan lengannya tersingkap segini gitu misalnya, dia turunkan gini. Ada gerakan seperti itu, ada kebutuhan, ada alasannya. Nah selama kita melakukan gerakan-gerakan itu ada alasannya, maka tidak dipermasalahkan. Nah maka kalau gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan di luar sholat, itulah yang menjadi masalah terhadap sholat yang dilakukan. Minimal kalau dia tidak batal sholatnya, sebagian ulama mengatakan anggaplah tidak batal sholatnya karena banyak bergerak, tapi itu bisa minimal jatuh kepada makruh. Makruh, tercela, perbuatan itu tidak disenangi dan perbuatan itu dibenci oleh syariat. Baik, termasuk hal yang dapat membatalkan sholat kita yang lain selain dari poin yang disebutkan dalam kitab ini adalah tertidur saat sholat. Tertidur saat sholat. Mungkinkah terjadi ini? Mungkin. Pernah terjadi pada ibu-ibu? Pernah. Apalagi kalau sholatnya sholat tarawih ya, dan bacaannya 1 juz lagi. Udah siangnya berpuasa, capek menyiapkan perbukaan, kemudian jeda istirahat antara maghrib ke isya itu cuma sedikit, paling setengah jam. Habis itu udah ke masjid lagi, sholat isya. Habis itu jeda antara istirahat isya dengan tarawih itu juga singkat, paling 5 menit 10 menit, langsung sholat. Udah itu dihajar sama imamnya, rakaat pertama kedua 2 halaman. Waduh rasanya lama banget nih sholatnya. Kemudian rakaat kedua kita nggak paham apa yang dibaca imamnya, kita juga nggak menikmati bacaan imamnya juga sampai rusak karena harus diperbaiki gitu kan. Ada aja lah yang menjadikan sholat kita itu ya kualitasnya berkurang. Ada aja. Kadang kita permasalahkan imamnya, kadang yang dipermasalahkan suara imamnya, kadang yang dipermasalahkan panjang bacaannya. Ada aja. Itu biasa, godaan-godaan. Tapi ada orang yang mungkin ya memang kehidupan di dunia ini kan nggak lepas dari ujian. Akhirnya dia menganggap itu suatu ujian yang harus dinikmati saja. Kita harus sabar gitu. Sabar itu kan tidak hanya menghadapi sesuatu takdir buruk yang dihadapi, suatu yang tidak kita sukai. Ya sabar itu ketika seseorang mengerjakan ketaatan dia bisa sabar, itu juga suatu kesabaran yang harus dia pelihara. Ada orang yang biasa-biasa saja dia sholat, alhamdulillah dia menikmati. Ada yang seperti itu. Tapi kan tidak semua orang sama.
Ada orang yang kualitas keimanannya tidak sama seperti yang tadi. Kemudian ditambah lagi dia mungkin capek seharian, dia kerja atau dia pun tidak kerja, di rumah juga dia banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan, kerjaan rumah tangga. Dia malam harinya sholatnya mungkin kelamaan, sehingga mengundang rasa capek, lelah, menjadikan dia ngantuk. Nah, kalau dia sekedar ngantuk, nih lihat, kalau dia sekedar ngantuk sampai kadang dia jatuh-jatuh gini, itu tidak batal, tidak sampai batal. Memang jadi kualitasnya, memang kualitas sholatnya memang berkurang. Tapi yang kita maksud sholat yang batal ini adalah sholat di mana dia tertidur nyenyak. Tertidur nyenyaknya apa? Dia nggak sadar kalau imam sudah berpindah gerakan. Allahu Akbar, bangun dari sujud. Dia masih sujud, duduk di antara sujud imam. Kemudian Allahu Akbar, udah sujud lagi imam yang kedua, dia masih sujud pertama. Kemudian Allahu Akbar, berdiri imam, baru dia sadar, dilihat kiri kanannya orang udah gak ada sujud lagi. Dia ingat bahwa dia baru sujud pertama tadi. Nah, ini kan sudah tidak sadar. Kalau tidurnya sudah sampai tidak sadar seperti ini sudah dianggap nyenyak, tidurnya sudah dianggap nyenyak. Bagaimana tidur seseorang itu yang tidak batal sholatnya selama tidurnya tidak nyenyak, kata para ulama. Dan dia bisa mengikuti gerakan imam, langsung sadar dia. Pokoknya dengar takbir imam, langsung kaget, Allahu Akbar, sentak langsung ikuti dia. Ruku, sami Allahu liman hamida, ikut sami Allah. Allah sujud, kemudian kedengaran nanti kalimat Allahu Akbar imam, dia langsung sentak gitu, langsung respon Allahu Akbar, langsung dia duduk. Nah, ngantuk seperti ini atau tidur yang tidak nyenyak seperti ini tidak sampai membatalkan sholatnya. Ini yang mungkin sering kita alami, ya, yang mungkin sering kita alami, tidur yang masih respon, ada respon gitu. Ini tidak sampai membatalkan. Tapi kalau tidurnya tadi sudah nyenyak walaupun hanya 2 menit, walaupun hanya 1 menit, nggak usahlah 2 menit, walaupun 1 menit, tapi 1 menit ini kualitas tidurnya nyenyak banget gitu, sampai segar dia. Habis tidur sujud tadi 1 menit doang, langsung baru ingat dia, lihatnya, waduh, orang udah nggak ada yang sujud lagi nih. Lihat, saking segarnya, setelah itu dia tidak ngantuk lagi sama sekali. Entahkah itu karena malu banget, entah itu karena tidurnya sangat berkualitas, nggak tahu. Entahkah dua-duanya. Bisa jadi tidurnya berkualitas, yang kedua udah kadung malu, saking malunya udah nggak lagi ada rasa kantuk yang menyerangnya. Nah, kalau terjadi itu, dia harus batalkan sholatnya yang tadi itu, batalkan, kemudian dia takbiratul ihram lagi. Kenapa? Karena sholatnya sudah batal. Baik, mungkin poin terakhir yang dapat merusak juga sholat kita ya. Ini poin terakhir yang tidak dalam kitab. Mendahului imam. Mendahului imam. Jadi imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum berdiri rakaat yang berikutnya, dia sudah berdiri melakukan gerakan yang berikutnya. Nah, ini bisa membatalkan sholatnya. Jadi tidak boleh mendahului imam, tidak boleh mendahului imam. Yang boleh itu adalah mengikuti imam, bahkan mengiringi imam pun dilarang, walaupun tidak sampai batal ya. Mengiringi imam, gerakan dia sama imam bersamaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beriringan dengan imam. Itu memang tidak sampai merusak. Merusak maksudnya tidak sampai merusak batal ya. Tapi ini perbuatan juga terlarang, makruh, mengiringi imam. Yang boleh itu adalah mengikuti imam. Allahu Akbar, baru kita ikuti. Sami Allahu liman hamidah, kita ikuti. Itu namanya mengikuti imam. Dan tidak boleh juga kita terlalu lama dari gerakan imam. Imam sudah bangun dari ruku, kita masih bacaan ruku. Ini juga tidak boleh. Terlalu lambat. Yang benar itu sekali lagi adalah mengikuti imam. Baik para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dapat membatalkan salat seseorang.
Dan kita tambahkan tadi beberapa poin yang di luar dari kitab ini, itu hanya sekedar tambahan supaya kita tahu bahwa selain daripada ini ada juga yang bisa merusak sholat kita. Dan rusaknya sholat di sini bisa sampai batal atau makruh, dan sebaiknya kita hindari. Kita hindari untuk tidak melakukan hal-hal yang ini supaya betul-betul kualitas pahala dari pekerjaan sholat kita benar-benar berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada juga yang keliru. Ada juga yang keliru dalam sholat itu, dia mengucapkan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan gerakan. Kan biasa kan kita ucapkan kan ya. Dari misalnya dari berdiri mau ruku nih, Allahu Akbar. Itu kan ada kalimat Allahu Akbar. Itu kan kita ucapkan. Jangan mingkem ya. Kita harus ucapkan itu, Allahu Akbar. Nah, ada di antara sebagian kecil lah, mereka itu mengucapkan Allahu Akbarnya tidak lagi pada gerakan itu. Ini juga hati-hati. Ada sebagian ulama menilai sholat itu tidak sah. Jadi dia mengucapkan Allahu Akbarnya itu sudah tidak pada tempatnya. Contoh gini, dia sujud nih, habis sujud mau duduk di antara dua sujud, itu kan ada Allahu Akbar kan kita ucapkan kan. Bangun dari sujud nih, Allahu Akbar. Bisa tergambar atau tidak Ibu? Hah? Tergambar ya? Kayaknya Bung aja muka masih bingung gitu, atau saya yang bingung gitu jelasinnya. Baik, ketika kita sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ini kan dari sujudnya itu kita bangun gini. Nah, bangun, kepalanya diangkat, itu waktu kita sudah mengucapkan Allahu Akbarnya. Allahu Akbar sampai mana? Sampai nanti kita duduk sempurna. Jadi itulah waktu pengucapan Allahu Akbarnya itu. Jadi dari gerakan angkat kepala sampai nanti kita duduk lurus. Nah, itulah jeda waktu kita mengucapkan Allahu Akbarnya. Jangan mengucapkan Allahu Akbar itu di saat kita masih sujud. Paham Bu? Kita masih sujud, Allahu Akbar. Jangan. Karena dia akan dianggap sebagai membaca sesuatu bukan pada tempatnya. Dia mengucapkan Allahu Akbar saat sujud. Adakah syariat membaca Allahu Akbar saat sujud? Gak ada kan? Dan juga jangan membaca Allahu Akbar takbir intikal itu di saat kita sudah duduk sempurna. Udah sempurna duduknya nih, duduk antara dua sujudnya, dari sujud, dari bangun tadi dia nggak ngucapin apa-apa. Duduk dia udah sempurna duduknya baru mengatakan Allahu Akbar, Rabbi firli. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia membaca Allahu Akbar suatu kalimat, satu kata yang itu bukan bacaan daripada gerakan itu. Duduk di antara dua sujud tidak ada bacaan Allahu Akbar. Sujud pun tadi itu tidak ada bacaan Allahu Akbar. Nah, hal-hal yang seperti ini juga kita harus perhatikan. Karena kita tidak tahu menempatkan bacaan takbir intikalnya itu. Takbir perpindahan. Intikal itu kan perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Jadi jangan mengucapkan takbir intikal itu setelah kita sempurna gerakannya, baru kemudian diucapkan takbir intikal itu. Karena ada sebagian fatwa ulama menganggap bahwa itu bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena tadi masuk dalam berbicara. Karena kan dalam sujud tidak ada Allahu Akbar bacaannya. Berarti dia membaca atau berbicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan gerakan tersebut. Nah, ini juga bisa masuk dalam kategori yang dapat merusak sholatnya. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Tapi poin ini agak panjang juga pembahasannya, yaitu tentang kunut pada sholat fardu. Kunut pada sholat fardu. Baik, ada 4 pendapat di sini menjelaskan tentang kunut subuh dulu kita. Kita akan bahas tentang kunut subuh. Ada 4 pendapat para ulama. Bagaimana pandangan para ulama terkait kunut
pelaksanaan kunut yang dikerjakan di waktu sholat subuh. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah muakkadah, berarti sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Dan itu ya disunahkan untuk terus menerus dikerjakan. Terus setiap salat subuh kerjakan, setiap salat subuh dikerjakan. Ini sunnah. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Di antara hadis yang mereka bawakan banyak sekali hadis-hadisnya, kita sebutkan satunya saja di antara sekian banyak itu. Hadis Al-Barra' bin Azib, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fis subh wal maghrib. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh dan kunut di waktu maghrib. Ini dalil yang mereka bawakan. Ada beberapa dalil, 5 dalil. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kunut yang dikerjakan di waktu subuh itu adalah hal yang baru. Hal yang baru berarti perkara ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa syar'inya disebut dengan istilah bid'ah. Kalau bahasa syar'inya disebut dengan bid'ah, artinya perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Abu Hanifah berdasarkan hadis Abi Malik al-Ashja'i. Abi Malik ini pernah berkata, "Ya Abah, wahai ayahku," dia pernah bertanya kepada ayahnya, "Innaka qad shallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin." Wahai ayahku, sesungguhnya engkau kan pernah salat tuh di belakang Rasulullah, pernah salat di belakang Abu Bakar, pernah salat di belakang Umar, belakang Utsman, di belakang Ali bin Abi Thalib, dulu di Kufah. Bahkan selama 5 tahun engkau ayahanda salat bersama mereka, selama 5 tahun. Akanu yaknutun, apakah mereka itu di waktu subuhnya mereka berkunut? Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, termasuk Rasulullah ketika anda salat di belakangnya, apakah mereka kunut subuh? Kata ayah menjawab, "Ai bunayya muhdas, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan baru." Jadi kunut yang dilakukan yang saat ini yang anda lihat di waktu subuh itu adalah perbuatan baru. Tidak saya dapatkan itu di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kata beliau. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi apa? Sunnah. Pendapat yang kedua, hal yang baru, artinya tidak ada di zaman Rasulullah. Ketiga, la yaknut illa fin nazilah. Jadi boleh berkunut tapi hanya pada perkara-perkara nazilah saja. Nazilah itu ketika turun musibah, bencana pada kaum muslimin. Nah, boleh baca doa kunut di waktu subuh tadi. Atau mungkin ingin mendoakan kaum muslimin agar diberikan kebaikan atau kemanfaatan apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, itu boleh dengan doa kunut tadi, namanya kunut nazilah. Atau ada wabah yang mungkin saat ini terjadi di tengah-tengah kita, itu boleh kita sholat, misalnya sholat subuh atau sholat apa saja, sholat 5 waktu, kita doa kunut, kita minta kepada Allah SWT agar wabah ini diangkat, boleh. Ulama mengatakan hal itu boleh, tidak ada masalah. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan boleh doa kunut di waktu subuh, asalkan apa? Adanya nazilah. Nazilah itu ya bisa jadi kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, atau ada sesuatu yang membahayakan kaum muslimin, lalu kita berdoa kepada Allah agar diangkat bahaya tersebut. Nah, itu namanya nazilah. Baik. Kemudian yang keempat, boleh doa kunut subuh, boleh dikerjakan, tapi juga boleh ditinggalkan. Jadi sekali-kali kerjakan, sekali-kali doa kunut, sekali-kali enggak, sekali-kali kunut subuh, sekali-kali enggak. Ini pendapat yang keempat.
Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, Ibnu Jarir Al-Thawri dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Wallahu alam bissawab. Dari 4 pendapat para ulama ini, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kita ingin unggulkan dari 4 pendapat ini? Baik, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat tidak adanya contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh terus menerus. Ini pendapat yang kuat. Sekali lagi kami ulangi, pendapat yang kuat dalam masalah kunut subuh adalah tidak adanya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul ketika mengerjakan salat subuh beliau terus menerus melakukan kunut subuh. Ini pendapat yang kuat. Benar tidak diragukan Rasul pernah melakukan kunut di waktu subuh. Iya, benar. Ada hadis yang sangat banyak sekali Rasul melakukan kunut subuh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu terus menerus. Pernah Rasul melakukan kunut itu sampai 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikerjakan oleh Rasulullah. Dan itu ketika ada nawazil tadi, ada nazilah tadi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 sahabat penghafal Al-Qur'an. Jadi 70 sahabat ini diutus oleh Rasulullah SAW di daerah, di suku-suku, disebut di sini di sukunya ada Ra'al, ada Zakwan, ada Asiyah, ada Bani Salim. Nah, 70 sahabat ini diutuslah ke Bani Salim untuk mengajarkan mereka Al-Qur'an. Ketika diminta 70 sahabat ini, ternyata itu hanya tipu daya. Sesampainya sahabat ini di pertengahan jalan, 70 sahabat ini dibunuh oleh mereka-mereka yang minta tadi. Tadinya mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kirimkanlah dai ya Rasulullah ke daerah kami. Kami butuh dai. Kami butuh orang yang bisa mengajarkan kami Al-Qur'an. Minta mereka ke Rasulullah dengan baik-baik. Rasul merespon dengan cara yang baik. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan 70 sahabat. Bukan 7 sahabat, 70 sahabat. Yang mereka itu hafal Quran. Sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, diutus oleh Rasulullah. Akhirnya di perjalanan 70 sahabat ini didapati berita oleh Rasulullah melalui wahyu bahwa 70 sahabat ini dibunuh. Setelah mendengar berita pembunuhan, pembantaian 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasul pun berdoa selama 1 bulan lamanya, doa kunut nazilah. Dan itu dikerjakan oleh Rasulullah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu. Tidak hanya waktu sholat subuh saja. Tidak hanya pada waktu sholat subuh saja. Ini menunjukkan, kata para ulama, Rasul betul pernah melakukan doa kunut. Tapi doa kunut yang dilakukan oleh Rasul itu ada sebabnya. Bukan doa kunut yang umumnya dikerjakan oleh kaum muslimin. Yang umumnya dikerjakan oleh kaum muslimin itu kan doa kunut witir. Nah, nanti akan ada pembahasan kita khusus tentang sholat sunnah witir, apa saja yang disunnahkan dilakukan, apa saja bacaan yang dibaca di sholat witir itu ada pembahasan khusus. Nah, ini pelaksanaan doa kunut yang dikerjakan waktu subuh itu kebanyakannya adalah doa kunut witir yang dibaca. Ya, kita tidak permasalahkan kunutnya yang dikerjakan oleh kaum muslimin, dan itu kita tidak menghukumi rusaknya sholat mereka. Sholat mereka tetap sah, dan bahkan kita yang sholat di belakang mereka boleh. Jadi jangan menganggap mentang-mentang saya tidak tahu ibu sekalian apakah mengambil pendapat yang sama seperti saya mengambil pendapat dari 4 pendapat tadi. Yang saya kuatkan adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengerjakan doa kunut subuh terus menerus dilakukan itu tidak ada contohnya. Itu pendapat yang saya kuatkan. Silahkan ibu-ibu sekalian kalau mau mengambil pendapat ini silahkan, atau menyelisih pendapat ini silahkan, tidak ada masalah, karena banyak ulama yang juga menguatkan pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan sunnah. Seperti umumnya saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia, mereka bermazhab Syafi'i, menganggap kunut itu sunnah. Nah, kita yang tidak berkunut, sholat di belakang mereka boleh, tidak ada masalah.
Hanya sekedar sikap kita seperti apa. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tatkala kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada para ulama menjelaskan kita tetap mengangkat tangan walaupun tidak perlu mengaminkannya. Karena imam itu kita jadikan untuk kita ikuti. Kalau imam mengangkat tangan, ya kita angkat tangan. Walaupun nih kita tidak sama pendapat kita dengan mereka. Kita berpendapat nggak ada contohnya nih. Tapi para ulama yang mengatakan tidak ada contoh kunut terus-menerus dilakukan, ada ulama menyarankan angkat saja tangan. Angkat saja tangan, udah ikuti mereka. Ada para ulama mengatakan karena tidak ada contohnya, biarkan mereka angkat tangan, kita tetap gini saja. Turunkan saja tangan, nunggu mereka sampai nanti ruku. Itu sikap kita. Dan kita tidak boleh, kata para ulama, tidak boleh menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang mungkar. Jadi seakan-akan kunut subuh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu perkara yang mungkar, perkara yang harus diingkari, perkara yang harus dibantah, perkara yang harus kita kalau bisa jangan sholat dengan mereka. Seakan-akan itu suatu perkara yang besar sekali kesalahannya. Enggak. Para ulama tidak melihat bahwa kunut yang dilakukan oleh saudara-saudara kaum muslimin kita itu bukanlah kesalahan yang fatal. Itu hanya suatu pendapat yang juga mereka punya imam di sana. Bukan cuma sekedar pendapat-pendapat orang-orang biasa. Saudara-saudara kita melakukan kunut subuh itu bukan karena mereka mengambil dari ustadz-ustadz mereka, tidak. Karena mereka juga mengikuti imam besar di sana. Siapa mereka? Imam Syafi'i. Bahkan Imam Malik menguatkan pendapat ini juga. Boleh berkunut. Sehingga dalam permasalahan-permasalahan ini alangkah lebih baiknya kita saling membuka diri, saling menghormati, saling berlapang dada. Tidak perlu kita mengingkari, tidak perlu kita sampai menyesatkan. Itu kunut subuh dilakukan, kunut waktu subuh itu perbuatan sesat. Salatnya tidak sah. Karena itu perkara yang baru, tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka salatnya tidak sah. Nggak boleh kita sampai menghukumi seperti itu. Kita boleh saja berpendapat bahwa itu adalah perkara baru. Boleh kita berpendapat karena itu pendapat yang kuat. Seperti Imam Ahmad bin Hambal berpendapat seperti itu. Tapi lihat sikap Imam Ahmad bin Hambal. Kami ulangi. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tidak ada kunut di waktu subuh yang dikerjakan terus menerus, kecuali kalau ada nazilah tadi. Kalau ada nazilah, kata Imam Ahmad, silahkan berkunut. Tapi kalau dikerjakan terus menerus, saya tidak berpendapat itu, kata Imam Ahmad. Tapi ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, bagaimana jika kaum muslimin yang tidak berkunut sholat di belakang imam yang berkunut? Kata Imam Ahmad, silahkan sholat di belakangnya, tidak ada masalah. Dulu juga kaum muslimin sholat kok bersama mereka di belakang mereka yang kunut. Jadi permasalahan kunut ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Kadang kan ada orang yang tidak memahami khilaf para ulama, perbedaan pada para ulama. Yang khilaf di sana masih ada toleransi di sana, masih ditolerirlah pendapat ini. Artinya bisa kita mengambil pendapat ini, bisa mengambil pendapat boleh, bisa mengambil pendapat tidak boleh, masih ada toleransi di sana. Nah, kalau pendapat ini masih ada ranah untuk kita berlapang dada, kita tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling menyesatkan, apalagi saling bermusuhan hanya gara-gara permasalahan kunut dengan tidak kunutnya. Baik, wallahu alam bisawab. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kunut itu dilakukan? Setelah ruku. Kunut itu dilakukan setelah ruku. Itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan sebelum ruku. Jadi sebelum ruku kunut dulu. Ada, tapi pendapat yang kuat kunut itu umumnya dikerjakan adalah setelah kita ruku. Nah, beberapa faidah yang terkait dengan kunut ini yaitu imam mengangkat suara ketika membaca kunut. Jadi kunut yang dibaca itu suaranya diangkat oleh imam supaya terdengar oleh makmum. Kemudian yang kedua, makmum yang sholat di belakang imam mengaminkan doa kunut tersebut. Yang ketiga, disunnahkan untuk mengangkat tangan di saat kunut.
mengangkat tangan di saat kunut. Ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu mengangkat tangan seperti Imam Malik, tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat itu ketika seseorang ingin berdoa, doa kunut di saat sholat, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Baik, demikian para hadirin oleh Allah SWT pembahasan yang singkat kita bahas pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat dan ada ilmu yang bisa kita ambil dari kajian yang singkat ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya, silakan, Bu. Tadi sebabnya dia tidak ingat apa, Bu? Iya. Oh, ayat yang setelah Al-Fatihah. Ya, kalau dia ingat, dia mengambil pendapat berarti ini sholat jahriyah atau sirriyah? Oh, berarti dia misalnya sholat sirriyah ya, seperti zuhur, asar gitu. Atau mungkin dia berpendapat bahwa sholat jahriyah tetap membaca Al-Fatihah. Anggaplah seperti itu. Sholat jahriyah, misalnya setelah imam selesai waladhdallin amin, kemudian imam baca surah yang berikutnya, dia baru ingat saya belum baca Al-Fatihah. Ya dia baca Al-Fatihahnya, karena dia menganggap bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik itu sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, adalah merupakan rukun sholat, maka dia baca, wajib untuk dia baca. Ya. Oh, jadi dia sholat sendiri, kemudian setelah dia sholat, mungkin dia baca ini ya, baca doa istiftah, habis itu dia lupa apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum. Ini dilihat dulu permasalahan yang sering terjadi pada orang tersebut. Kalau ini terjadi sering terus menerus, maka hukum asalnya dia sudah baca Al-Fatihah. Tapi kalau ini terjadi jarang itu artinya nggak pernah dia lupa gitu baca Al-Fatihah. Nah tiba-tiba satu kasus dia baru teringat, saya belum baca Al-Fatihah. Masa saya udah baca surah misalnya Tabbat Siyadah, kok saya langsung baca Tabbat Siyadah gitu? Saya kayaknya belum baca Al-Fatihah. Berarti urungkan niatnya untuk membaca Tabbat Siyadah tadi, Al-Lahab tadi, dia harus baca lagi Al-Fatihahnya tadi. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, baru kemudian dia baca surah setelahnya. Begitu. Dia harus hentikan bacaan surah pendeknya, kemudian dia kembali untuk membaca Al-Fatihah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, Bu. Saya kurang kedengaran tadi di awalnya apa, Bu? Apa ya? Oh, jilbab atau mukena gitu, menutupi? Oh, tidak menutupi punggung tangan ini. Nggak apa-apa, kalau punggung tangan nggak ada masalah. Kalau punggung tangan nggak ada masalah. Yang penting dari pergelangan ini sampai ini tertutup. Iya. Allah alam bisawab. Pendapat yang tegas dalam hal ini bahwa seluruh
tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau dikatakan telapak tangan itu berarti tidak hanya telapak ini saja, ikut juga bagian punggungnya. Jadi yang dikatakan telapak tangan itu juga termasuk adalah bagian punggungnya ini. Jadi tidak ada masalah. Yang penting adalah bagian daripada pergelangan ke bawah ini tertutupi. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau dia mengambil secara tekstual daripada hadis itu, yang dimaksud telapak tangannya saja yang tidak perlu ditutupi, punggungnya harus ditutupi karena Rasul mengatakan kaffain itu adalah telapak tangan. Tapi umumnya kalau disebutkan telapak tangan itu pasti ikut punggungnya. Maka berat sekali kalau perempuan misalnya punggung tangannya juga harus ditutupi karena dia aurat kan. Umumnya kita kan enggak perempuan-perempuan itu enggak sampai nutupi ini kan, walaupun ada, saya lihat ada kadang sampai pakai alat bantu apalagi tuh. Apalah namanya, sarung apa, kemudian nanti dipasangkan sampai tertutup bagian ininya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Itu pilihan saja. Tapi kalau itu diharuskan, wallah alam bisawab, saya lebih mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa punggung ini juga tidak termasuk bagian daripada aurat yang harus ditutup, baik itu di saat sholat maupun di luar sholat. Ya, wallah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan pertanyaan dari tulisannya. Apakah ketika kita mendahului imam ketika sholat, kita melakukannya tidak sengaja, apakah tetap membatalkan sholat? Contoh, pada saat bangun dari sujud, kita seperti mendengar imam mengucapkan Allahu Akbar, berpindah gerakan. Faktanya imam belum berpindah gerakan. Tidak ada masalah, karena tidak ada unsur kesengajaan. Selama tidak ada unsur kesengajaan, dia mendahului gerakan imam karena dia mungkin terganggu, ada seperti terdengar ucapan Allahu Akbar, atau mungkin dia hanya dibisikkan gerakan itu karena ada bisikan yang ingin merusak sholatnya. Kemudian dia bangun dari sujudnya, melihat belum ada yang bangun, dia sujud lagi. Tapi catatannya dia sujud lagi. Jangan sudah kadung diangkat sama dia, belum melihat imam berpindah gerakan sujud, dia langsung bangun juga gitu. Tanggung, paling imam bentar lagi bangun. Itu nggak boleh. Nanggung, ngapain sujud lagi? Udah berdiri aja. Ini berarti sengaja. Paham ya? Kalau dia mengangkat kepalanya, seakan-akan terdengar ada suara takbir intikal dari imam, dia angkat kepalanya, belum ada yang bangun, langsung dia sujud lagi. Maka kondisi seperti ini tidak merusak sholatnya dan tidak mengganggu keabsahan sholatnya tersebut. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, mengkaitkan kedua tangan antara jari kiri dan kanan, apakah membatalkan wudhu? Mengkaitkan kedua tangan antara jari kiri dan kanan, apakah membatalkan wudhu? Gimana nih gambarannya? Oh gini, yang tashbik yang pernah kita pelajari pada pertemuan lalu ya, itu tidak membatalkan, tidak ada kaitannya dengan membatalkan wudhu, tidak ada kaitannya membatalkan wudhu. Tapi itu dilarang untuk dikerjakan tatkala kita berniat mau sholat ke masjid. Jadi itu tidak boleh dilakukan, hukumnya makruh dilakukan tashbik itu di saat kita sudah mulai pergi dari rumah sampai ke masjid, sampai pulang lagi nanti. Berarti di saat kita ke masjid pun walaupun belum sholat, kita masih nunggu atau apa, hindari untuk mengkaitkan seperti ini tadi. Tapi kalau dia sudah wudhu lalu kemudian dia melakukan itu, tidak ada kaitannya dengan membatalkan wudhunya. Baik. Pertanyaan kedua, batuk terus menerus, apakah membatalkan sholat? Tidak. Karena batuk ini kan bukan sesuatu yang dibuat-buat kan, kecuali dia buat-buat batuk. Itu
Ini bisa jadi makruh ya hukumnya. Tapi kalau memang batuk, dia saat itu memang batuk, ya tidak dibuat-buat batuknya, memang gatal sekali tenggorokannya, batuk, harus dibatukin gitu, dia batuk. Ya ini tidak bermasalah karena dalam kondisi dia sakit, nggak mungkin dia tahan batuknya. Kalau dia tahan tambah gatal gitu tenggorokannya, jadi urusannya dia akan terganggu juga dengan sholatnya. Maka dia batukkan saja, tidak ada masalah karena batuk itu tidak merusak sholatnya. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, sebentar ya. Ya, Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita lupa saat mengerjakan sholat, udah 3 rakaat apa 4 rakaat, lebih baik kita mengulang atau bagaimana? Bagaimana Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Biasa kan kita sering nih 3 rakaat atau 4 rakaat ya sholatnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Ibu-ibu yang pernah Ibu mengalami ini, apa? Mengambil yang ketiga. Mengambil yang sedikit. Tunggu dulu, harus lakukan upaya yang pertama dulu. Apa upaya yang pertama yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan pertama? Upaya yang pertama yang harus dilakukan adalah datangkan keyakinan dulu. Usahakan dulu untuk memunculkan keyakinan. Allahu Akbar. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Harus datangkan keyakinan dulu. Dia cari usaha. Ini yang ketiga kayaknya. Oh enggak, yang keempat kayaknya. Oh iya, ini benar nih yang keempat. Tidak yakin dia. Ini pertama dilakukan. Jika yang pertama ini sudah mencoba untuk mendatangkan keyakinan, sudah ada usaha untuk kembali mengingat rakaat pertama tadi saya baca ini, 2 baca ini, ketiga baca ini, berarti ini keempat nih. Berarti kan ada usaha untuk mendatangkan keyakinan. Nah itu sudah kita lakukan, tetap keyakinan itu tidak muncul, masih tetap ragu. Nah ini baru. Kalau yang pertama sudah dilakukan juga masih ragu, yang kedua dilakukan adalah mengambil bilangan yang sedikit tadi. Jadi jangan ujuk-ujuk dia tidak mau melawan. Dia harus ada usaha untuk melawan. Ini kan kadang kita lupa itu, ya memang bukan murni datang tabiat dari kita ya. Kadang kan ada faktor-faktor yang mendorong menjadikan kita lupa. Maka ketika kita ada usaha untuk melawan lupa itu pahala lagi dalam sholat. Jadi jangan langsung ambil yang gampang aja lah. Kita ambil aja hitungan yang ketiga yang terkecil. Dia nggak dapat pahala untuk berusaha mengingat dan melawan lupanya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua baru dia ambil bilangan yang sedikit. Kalau yang pertama dia lakukan tetap masih tidak ada keyakinan, masih ragu. Ini kayaknya yang keempat nih. Enggak. Ini kayaknya yang ketiga nih. Enggak, yang keempat masih ragu. Kalau gitu ambil bilangan yang ketiga. Berarti ketika dia berdiri yang saat dia ragu 4 atau 3, 4, 3, yang berdirinya itu anggap yang ketiga. Andai kata itu adalah rakaat keempat, berarti nanti dia sholat berapa rakaat? Berapa rakaat? Kami ulangi. Dia kan tadi kan ragu nih, 4 atau 3, 4 atau 3. Berarti dia kan mengambil bilangan yang terkecil. Ternyata bilangan yang terkecil yang dia ambil 3 tadi, ternyata itu rakaat keempat. Ya kan? Berarti kalau nanti dia sempurnakan 1 rakaat lagi, berapa jumlah rakaat yang dikerjakannya? 5, nggak ada masalah itu. Yang penting dia sudah berusaha untuk mencoba mendatangkan keyakinan agar hilang keraguannya tadi, sehingga tetap tidak ada keyakinan, lalu kemudian masih saja ragu pada dirinya antara angka 3 dan 4, ambil bilangan jumlah yang terendah, yaitu yang ketiga. Lalu kemudian dia sholat, kalau 4 rakaat dia berdiri lagi, rakaat yang keempat, kemudian tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir dia tutup sholatnya dengan sujud sahwi, ditutup
salatnya dengan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salamnya. 2 kali sujud. Sujud dulu, sehabis dia baca tasyahud akhir, baca doa, berlindung dari 4 hal, Allahu Akbar, sujud. Apa yang dibaca? Baca aja subhana rabbiyal a'la. Seperti umumnya sujud kita baca. Tidak ada bacaan khususnya. Ada yang mengatakan baca subhanalladzi la yanamu wala yashu. Itu tidak ada ternyata dalil yang sahih menjelaskan itu. Tidak ada bacaan subhanalladzi la yanamu wala yashu. Jadi umumnya bacaan sujud yang kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, silahkan. Kemudian duduk lagi. Nah, duduknya itu istilahnya duduk di antara 2 sujud sahwi tadi, apa yang dibaca? Silahkan baca yang biasa umumnya kita baca Rabbighfirli, boleh. Silahkan dibaca itu. Nah, kemudian sujud lagi subhana rabbil a'la, duduk sebentar, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Begitu. Kemudian yang berikutnya habis. Pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana hukum salat tahiyatul masjid? Apakah boleh ditinggalkan? Ini ada khilaf para ulama juga ya dalam masalah ini. Apakah hukum salat tahiyatul masjid boleh ditinggalkan? Ada yang mengatakan hukumnya wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka tidak boleh ditinggalkan karena dia suatu perintah yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Tapi ada yang mengatakan dia tidak wajib. Silahkan untuk ditinggalkan, tapi dia meninggalkan perkara yang afdol. Karena afdolnya ketika dia datang ke masjid, dia salat untuk menghormati masjid terlebih dahulu. Baru kemudian dia duduk di masjid, tidak langsung duduk. Memang hukumnya tidak wajib, tapi dia meninggalkan perkara yang afdol. Kemudian, apakah salat sunnah harus pindah tempat dari lokasi kita, salat wajib? Tidak harus, tapi dianjurkan. Dianjurkan, apalagi kalau kita tidak berzikir ya, apalagi kita tidak berzikir. Jadi usahakan untuk berpindah karena memang harapan kita agar mendapat persaksiannya dari tempat-tempat yang kita sholat. Jadi kita ingin mendapatkan persaksian dari tempat ini sholat kita sini, dari sini kita dapat persaksian nanti. Karena kan kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi itu akan menceritakan berita-berita, kabar-kabar. Ya, harapan kita semakin banyak tempat sujud kita, ya semakin banyak nanti yang akan mempersaksikannya. Tidak ada masalah kalau ingin mengamalkan ayat itu. Tapi jangan memaksakan diri. Ada yang sampai memaksakan diri, dia itu ingin sholat wajib berpindah agar sholat sunnah di tempat yang lain, tapi mengganggu zikir orang yang lain. Ini juga tidak boleh sampai mengganggu seperti itu. Jadi ada orang yang sampai mengganggu, geser. Dia sedang zikir tapi diganggu, supaya bergeser. Padahal orang ini kan sedang khusyuk berzikir, itu nggak boleh. Mending kita tetap sholat di tempat di mana kita tadi sholat wajibnya. Baik, apakah sholat sunnah harus pindah? Ini udah. Kalau jumlah rakaat tidak yakin, sujud sahwi setelah atau sebelum salam? Ya, sebelum salam. Sebelum salam. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita mengulang takbir imam saat sholat karena suara imam tidak terdengar oleh jamaah lain? Ini boleh, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kita boleh sebagai penyampai ya, penyampai suara imam di belakang barangkali atau di ruangan yang lain di bawah karena suara imam tidak sampai atau karena mati lampu, kita boleh sebagai penyambung suara dari imam dengan mengeraskan suara takbir tersebut. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kondisi seperti ini tidak dipermasalahkan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Satu lagi, silakan Bu.
Sebentar Bu, kemana Bu? Iya. Yang penting sudah ada gerakan kita bangun dari sujudnya, dan jangan sampai kita membaca takbirnya itu ketika sudah berdiri sempurna. Jadi antara itu boleh kita membaca. Tidak perlu kita harus mengikuti lama takbirnya karena durasinya panjang. Nggak perlu kita baca Allahu Akbar sampai berdiri, nggak perlu juga. Yang penting ketika kita dari sujud, itu kan ada kadang-kadang duduk istirahat dulu, ada model gitu. Duduk dia istirahat dulu, habis duduk istirahat, kemudian bangun, Allahu Akbar. Atau di saat dia duduk istirahat itu dia mengucapkan Allahu Akbar juga boleh, karena dia sudah tidak pada posisi sujud lagi, tidak pada posisi sujud, dan juga tidak pada posisi dia sudah berdiri lurus. Jadi antara itulah dibaca Allahu Akbar, singkat aja Allahu Akbar, nggak perlu tadi dipanjangkan. Wah ini karena panjang nih dari berdiri, dari sujud sampai ini berdirinya panjang, berarti panjang juga nih takbirnya. Allah, kan sampai ada yang seperti itu, nggak perlu juga. Ya antara itulah, antara dia bangun dari sujud sampai dia mau berdiri, sampai dia mau berdiri. Jangan sudah berdiri lurus baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah ini berarti dia membaca sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika dia membaca sesuatu bukan pada tempatnya, berarti dia sudah berbicara. Berarti dia sudah berbicara. Ya, Allah alam bis-shawab. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jamain. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.